Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali membahas seputar MicroStrategy ya. MicroStrategy ini merupakan topik perbincangan yang hangat selalu untuk dibicarakan karena langkah yang mereka ambil itu belakangan ini besar banget. Mereka udah belakangan ini ngeborong banyak banget Bitcoin, sekarang mereka bakal ngakuin sesuatu lagi yang lumayan menghebohkan. Tapi nyatanya reaksi masyarakat, reaksi komunitas kebanyakan malah negatif, malah banyak FUD atau food di luar sana ya man. Karena banyak orang yang menebarkan ketakutan ini, pada akhirnya sahamnya belakangan ini banyak mengalami penurunan harga, tapi nggak tahu pada saat teman-teman nonton video ini mungkin udah recover. Cuma pada saat video ini di-take, harganya itu lagi nyungsep turun dalam banget. Nah, langkah besar apa yang sebenarnya yang akan mereka ambil? Sebenarnya mereka akan mengadakan special shareholder meeting. Teman bisa baca di sini, the first amendment seeks to raise the authorized Class A common stock from 330 million shares to 10.33 billion shares. Jadi mereka Class A common stocknya, stok itu kan sebenarnya ada dibagi menjadi beberapa tipe. Nah, tipe saham yang kelas E ini atau yang common itu yang kebanyakan dipegang oleh orang-orang biasa itu akan bertambah dari 330 million ke 10,3 miliar shares. Tapi di sini bukan artinya bakal langsung dilakukan dilusi. Cuma di sini maksudnya adalah MicroStrategy ini lagi pengen ngurusnya supaya mereka bisa mendapatkan izin untuk bisa mendapatkan atau issue share sebanyak 10,33 miliar shares ya man. Bukannya artinya mereka bakal langsung issue ini terus nanti saham kamu bakal terdelusi sebanyak 31 kali lipat, bukan artinya seperti itu. Tapi di luar sana, food yang terjadi adalah kebanyakan orang mengiranya seperti itu. Kemudian nih, while the second amendment aims to increase the authorized preferred stock from 5 million shares to over 1 billion shares. Ini preferred stocknya ya men, dari 5 juta jadi 1 miliar lebih. Cuman ini kan baru mereka mengajukan voting ya men. Kemudian di bawahnya, behind the proposals is MicroStrategy 2121 plan. Disclosed in October, the plan outlined the company's goal of purchasing an additional 42 billion worth of Bitcoin. Ini over the next 3 years. It involves raising 21 billion. Jadi sini teman bisa baca artikel penuhnya. Ini dijelasin yang kemarin mereka nge-raise 42 billion ya men. Dimana 21 billionnya itu dari ATM offering dan 21 billion lagi dari jual convertible note. Aku udah bahas keduanya di video sebelumnya, teman-teman boleh cek playlist MSTR, playlist MicroStrategy yang ada di channel ini. Pembahasannya khusus semua membahas seputar MicroStrategy. Nah, ini sama aja, MSTR announce special shareholder meeting on Monday to vote on proposal supports its ambitious 42 billion Bitcoin BTC USD purchase plan. Jadi mereka ingin menambah company's authorized Class A shares from 330 million to 10.3 billion. Kemudian preferred stocknya dari 5 million menjadi 1 billion lebih. Ini kamu bisa baca sini, preferred stock usually offer fixed dividend and rank higher than common stocks during asset liquidation. Jadi istilahnya preferred stock itu level yang lebih tinggi ketimbang common stock ya kan. Nah, selain di luar sana banyak food yang beredar itu karena mereka dikira bakal langsung issue 10 miliar saham, terus nanti semua orang terdilusi, ada juga isu yang beredar di mana MicroStrategy itu menurut orang kebanyakan mereka issue shares-nya itu terlalu banyak, sampai 10 miliar shares ya kan. Tapi sebenarnya kalau menurut aku pribadi itu bukanlah hal yang banyak banget, karena di sini kalau misalnya kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan tech giants lainnya, sebenarnya angka 10 miliar itu angka yang masih wajar banget dan bahkan bukan angka yang berlebihan. Ini malah menurut aku pribadi ini bakal memosisikan MicroStrategy untuk lebih siap lagi di masa depan. Jadi nanti bukannya pada saat nanti pengen mereka ATM offering, pada saat nanti mereka pengen nge-issue shares, taunya mereka nggak bisa karena kepentok limitnya kan. Nah, di sini kamu bisa lihat Amazon itu mereka udah punya 10,5 billion shares, Apple itu 15 billion, Google 12 billion, Meta 2 billion, Tesla 3 billion, Microsoft di 7 billion, dan Nvidia itu sekitar 24 billion sekian. Makanya MicroStrategy menurut aku pribadi sebenarnya 10 billion itu masih angka yang wajar banget. Nah, kemudian di sini MicroStrategy kenapa sebenarnya MSTR melakukan semua ini? Semua ini sebenarnya
sebenarnya pasti sesuai dengan rencananya Michael Saylor ya kan, dimana mereka sebenarnya pengen menambah saham beredar. Jadi kan sebenarnya yang diurus ini adalah izin supaya nanti mereka di kedepannya bisa menambah saham yang beredar lagi. Nah, dengan mereka menambah saham beredar ini, otomatis nih akan meningkatkan ruang gerak mereka kalau misalnya nanti mereka pengen stock split supaya harga sahamnya lebih murah, lebih mudah diperdagangkan sehingga likuiditasnya meningkat, terus juga bisa berefek ke volatilitasnya, dimana MicroStrategy kan sebenarnya untung banget dengan adanya volatilitas. Atau dengan ada lebih banyak saham beredar, otomatis nanti mereka bisa ATM offering lagi, mereka bisa raise dana lebih banyak lagi. Tujuannya apa? Tujuannya kembali ke game plan mereka yang paling awal, yaitu mereka pengen ngestok, membeli Bitcoin, melahap Bitcoin sebanyak mungkin yang mereka bisa. Kemudian di sini juga ada kemungkinan untuk mereka melakukan stock split, tapi di sini teman-teman perlu paham bahwa stock split ini sifatnya non-dilutif ya. Stock split itu kalau misalnya nanti terjadi pun, misalnya nanti 10:1, ya otomatis nanti harganya bakal dibagi 10, tapi kepemilikan sahammu akan dikali 10. Jadi sebenarnya stock split atau enggak itu ya sebenarnya sama aja ya men. Itu cuma meningkatkan likuiditas saja kalau misalnya sahamnya nanti jadi lebih mudah untuk diperdagangkan karena harganya lebih murah. Terus kemudian USD $42 billion plan, dimana sebenarnya kan mereka kemarin rencanain untuk membeli 42 billion worth of Bitcoin. Cuman yang gilanya dari Michael Saylor, yang gilanya dari MicroStrategy adalah sebenarnya rencana mereka itu mereka akan melakukan pembelian itu akan dilakukan selama 3 tahun. Tapi nyatanya setelah 3 bulan itu udah mau habis ya men. Karena mereka kalau misal kamu lihat kan belakangan ini belinya agresif banget. Jadi rencana yang seharusnya mereka jalankan selama 3 tahun, mereka bisa selesaikan hanya dalam 3 bulan lebih aja. Makanya di sini rencananya adalah mereka nanti pengen bisa nge-raise lebih banyak dana lagi. Nah kemudian nih FUD yang tadi aku bahas, buat teman-teman yang nggak tahu FUD apa, itu maksudnya fear, uncertainty, and doubt ya kan? Maksudnya adalah ketakutan, ketidakyakinan, dan keraguan dalam market. Jadi kebanyakan orang kan nyebarin FUD. Di luar sana, kebanyakan orang beranggapan mereka akan nge-issue 10 billion share, artinya nanti kamu bakal langsung didilusi dan mereka bakal langsung punya 10 billion share. Padahal itu mereka nggak sekaligus, dan ini sebenarnya mereka hanya urus izinnya. Untuk nanti eksekusinya, ya pasti bakal dilakukannya secara bertahap, bukannya sekaligus langsung. Nah, terus nih salah satu post dari Michael Saylor ini menarik banget. I get all of my best ideas from Barron's. Di sini artikel dari Barron's adalah MicroStrategy want ability to issue enough shares to buy all world's Bitcoin. Jadi di sini istilahnya Michael Saylor pengen membeli Bitcoin, semua Bitcoin yang ada, circulating supply-nya. Ya tapi seperti yang kita ketahui ya itu nggak mungkin terjadi ya kan, nggak mungkin dia bisa memiliki semua Bitcoin yang ada. Tapi kalau misal mereka dari waktu ke waktu mereka nggak berhenti membeli Bitcoin, itu sangat besar kemungkinan mereka bisa punya Bitcoin yang nilainya sangat signifikan. Menurut aku pribadi, aku nggak kaget kalau di masa depan mereka pegang lebih dari 1 juta Bitcoin ya kan, kalau misalnya kita tarik dalam waktu jangka panjang. Nah kemudian nih salah satu post dari British Hodler, teman-teman boleh coba ikutin channel ini, nontonin video-videonya juga, aku juga lumayan sering nonton. In simple terms, MSTR is asking for a 10 billion share expansion to build out a runway for further capital expansion to buy Bitcoin. It doesn't mean that they will dilute the shares by 10 billion as soon as they are approved. Jadi di sini artinya yang mereka urus itu sebenarnya adalah izinnya, men. Bukan yang artinya kalau misalnya nanti ini sah, mereka bakal langsung sekaligus dapat 10 billion share expansion seperti itu. Jadi nggak seperti itu, karena di luar sana masih banyak yang kurang ngerti tentang cara kinerja saham, terus mereka nggak ngerti apa-apa, mereka langsung nyebarin food, itu menyebabkan komunitasnya lumayan panik dan harganya lumayan ngedrop. Tapi ya menurut aku pribadi, kalau misalnya ada penurunan harga seperti ini, ya menurut aku itu adalah kesempatan untuk kamu bisa membeli sahamnya dengan harga yang lebih terdiskon. Maka di sini British Hodler tekenin don't be dumb, they have momentum right now and want the permission to avoid having to ask in a future potential bear market. Jadi mereka sebenarnya urus ini duluan supaya nanti di kedepannya mereka nggak perlu ngurus hal-hal yang seperti ini lagi. I assume they won't need to ask again for quite some time. Di sini maksudnya mereka nggak perlu urus untuk berapa saat ke depan karena mereka udah issue lumayan banyak kalau misalnya yang ini di approve ya men. Kemudian di sini stack up the Bitcoin, Saylor, and team. Makanya pesannya dari British Hodler selalu adalah kita nge-stack sebanyak mungkin Bitcoin dan paling nggak at least kamu perlu mencapai checkpoint yang paling penting, yaitu mencapai kepemilikan 1 keping penuh Bitcoin ya teman, atau menjadi whole coiner. Nah kemudian di luar sana juga lumayan banyak orang yang berargumen kalau MicroStrategy itu kemahalan karena mereka MNAV-nya atau multiple NAV-nya, net asset value-nya
Bitcoin-nya itu lebih dari 1. Kalau misalnya NAV-nya 2,5 aja, jadi maksudnya kalau misal kamu membeli saham MicroStrategy, itu setara kamu membeli 1 Bitcoin, tapi kamu bayarnya dengan harga 2,5. Istilahnya seperti itu ya teman, apakah nggak lebih baik beli Bitcoin-nya secara langsung? Nah, kalau misalnya untuk menjawab argumen ini, sebenarnya yang kamu perlu sadari di sini adalah premium MNAV ini adalah yang membuat MSTR dapat melakukan penjualan saham melalui ATM offering untuk kemudian dibelikan Bitcoin. Dan kalau misalnya nggak ada premium MNAV-nya, artinya mereka nggak akan bisa melakukan metode ini. Jadi premiumnya itu penting untuk mereka bisa melaksanakan strategi mereka, yaitu The Infinite Money Glitch. Dan di sini ada satu kalimat yang penting banget. Sebenarnya metrik atau KPI yang sebenarnya untuk menentukan apakah MicroStrategy itu kinerjanya baik atau enggak, sebenarnya kita bukan lihat dari MNAV-nya, bukan lihat dari NAV premiumnya, tapi lihatnya dari Bitcoin per share atau Satoshi per share. Ini adalah metrik yang menentukan berapa banyak Bitcoin atau berapa banyak Satoshi yang nge-back setiap saham yang dimiliki oleh MSTR ini, teman. Dimana di sini artinya setiap satu saham di backing lebih banyak Bitcoin. Kalau misal satu saham setara dengan Bitcoin yang lebih banyak, otomatis saham tersebut nilainya akan semakin tinggi. Dan dari waktu ke waktu dengan MSTR melakukan metode ini terus, sebenarnya secara nggak langsung mereka juga meningkatkan Satoshi per share mereka atau Bitcoin per share mereka, ya teman. Kalau misalnya teman penasaran, teman bisa cek langsung websitenya MSTR Tracker, kemudian kamu cek Satoshi per share-nya dari waktu ke waktu. Nanti mungkin di video berikutnya aku bakal langsung ajak teman-teman untuk coba main di websitenya, teman. Tapi video kali ini kita akhiri dulu supaya videonya nggak kepanjangan. Buat teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut seputar MSTR, kamu cek aja playlist MSTR yang ada di channel ini. Buat teman-teman semua yang pengen pembahasan seputar Bitcoin, tutorial cara beli Bitcoin, cara kirim Bitcoin, cara nyimpan Bitcoin, kamu bisa cek playlist Bitcoin yang ada di channel Investor Habit ini ya. Kemudian bagi kamu yang pengen mulai investasi, boleh menggunakan kode referral yang ada di bawah supaya kamu dapat bonus. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!